Oke, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang bener-bener beda dari biasanya. Kita nggak bakal bahas GTA, RDR, atau Rockstar karena saya mau membagikan sedikit pengalaman saya selama menjalani dalam tanda kutip karir sebagai content creator di YouTube. Dan mungkin nanti gara-gara video ini saya bakal dijudge sama beberapa orang. Saya bakal dibilang nggak bersyukur atau gimana. Tapi ya bodo amat, karena saya ngerasa kalau sekarang itu ada satu masalah besar yang sangat menghambat karir para konten kreator di YouTube, terutama kita yang tinggal di Indonesia. Jadi intinya tujuan saya bikin video ini adalah untuk memberikan gambaran besar ke teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk jadi YouTuber, karena gimana pun juga bikin konten di YouTube dan mengembangkan sebuah channel itu butuh dedikasi yang luar biasa dan makan waktu yang banyak banget. Apalagi dengan algoritma YouTube sekarang yang seakan-akan mengharuskan bikin video itu sebagai suatu pekerjaan. Karena untuk bikin satu video itu bener-bener makan waktu, apalagi kalau kita lakuin sendirian doang. Tapi pertama-tama sebelum saya banyak komplain di video ini dan menyebarkan banyak energi negatif, saya mau mengungkapkan rasa syukur dulu. Karena ada beberapa pihak yang udah membantu saya untuk tetap berkarya di YouTube. Tanpa mereka mungkin dari dulu saya udah pensiun dan udah cari kerjaan lain sih. Seperti yang kalian tahu, channel saya sekarang disponsori oleh One Stop GPS yang udah memberikan support maksimal dan nggak nanggung-nanggung. Bahkan dulu waktu komputer rusak pun sampai dibantu buat beli VGA dan motherboard baru. Dan belum lagi support-support lainnya yang kalau saya sebutin satu persatu mungkin bisa sampai satu video sendiri nanti jadinya. Saya juga mau ngucapin makasih banyak buat Dunia Games atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menjalani partnership dari bulan Mei sampai sekarang. Karena saya dapat banyak banget ilmu dan pengalaman yang sangat berharga terutama dalam hal pembuatan konten. Terus yang ketiga, jelas makasih banyak buat teman-teman yang udah bantu nonton video yang sudah saya upload, yang udah kasih like, yang sering komen juga. Karena meskipun ini kedengeran klise banget, tapi tanpa kalian channel ini pasti nggak akan bisa jadi kayak sekarang ini. Makasih juga buat kalian yang udah jadi member, yang udah pernah kasih donasi lewat Sociabus juga makasih banget. Karena berkat kalian saya bisa survive untuk terus bikin video di channel ini sampai sekarang. Sampai di sini mungkin kalian udah bisa nebak kemana arah topik dari video ini. Dan jelas untuk dunia per-YouTubean yang akan kita bahas pertama itu adalah soal duitnya dulu. Karena di luar sana banyak orang yang mengira bahwa YouTuber itu dapat banyak duit banget dari AdSense sampai puluhan juta, ratusan juta, miliaran doang nggak pakai juta. Padahal faktanya itu justru malah berbanding terbalik. Dan tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada para pengiklan, di sini saya mau memberikan gambaran ke teman-teman tentang berapa sih penghasilan AdSense dari sebuah channel dengan 40.000 subscriber kayak saya sekarang. Jadi intinya penghasilan dari AdSense itu datangnya dari views yang kita dapatkan, dan setiap channel itu pendapatannya bakal berbeda-beda. Contohnya di bulan kemarin saya dapat 227.000 views, dan dari views segitu saya dapat penghasilan dari AdSense sekitar $67. Terus kalau dibandingkan sama channel luar yang juga membahas topik seputar gaming, di sini saya dapat satu contoh, dalam satu bulan dia dapat 85.000 views, dan dari views segitu dia dapat $214. Dari sini meskipun saya dapat views 2,5 kali lipat lebih banyak, AdSense saya itu justru 3 kali lipat lebih sedikit dari dia. Dan bulan ini syukur saya bisa nembus angka 685.000 views, dapatnya sekitar $230.000, yang mana duitnya ini nggak jauh dari angkanya tadi, yaitu $214 dari 85.000 views. Nah, kenapa kok bisa jauh banget perbedaannya? Jadi jumlah uang yang didapatkan per munculnya iklan itu ditentukan oleh CPM. CPM sendiri adalah jumlah uang yang didapatkan dari 1000 kali iklan yang muncul di video itu. Dan nilai CPM suatu video itu ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, dari demografi atau lokasi tempat tinggal penonton kalian. Terus kedua, nontonnya pakai device apa, pakai komputer atau pakai HP. Dan yang ketiga adalah topik video yang juga menentukan tingkat CPM dari suatu video. Jadi CPM-nya video gaming itu nggak bakal sama dengan CPM yang membahas tentang, entahlah mungkin kayak keuangan atau yang lain-lain. Itu pasti bakal beda tingkat CPM-nya. Nah, soal lokasi penontonnya tadi, ini miris banget jujur. Karena kalau kita lihat dari analitik saya, CPM dari Indonesia itu hanya sebesar $0,6. Jadi dari 1000 iklan yang tayang di channel ini, saya cuma dapat sekitar $0,6 aja. Dan untuk bisa dapat 1000 iklan tayang tadi, saya butuh sekitar 2.000 sampai 4.000 views. Sekarang kita coba bandingkan dengan CPM negara lain, tetap dari analitik saya.
Dari Malaysia saya dapat 2 kali lipat atau sebesar 1,22 dolar. Dari Singapura saya dapat 2,43 dolar. Dan dari Amerika malah 10 kali lipatnya Indonesia, yaitu 6,24 dolar. Tapi berhubung 95% views saya itu datangnya dari Indonesia, jadi ya nggak kaget kalau saya dapat 230 dolar dari 685 ribu views. Selain itu, saya juga coba untuk membandingkan dengan channel luar yang juga bahas topik yang sama, yaitu GTA. Di sini, Zekox TV pernah bikin video soal penghasilannya dia, dan dia bisa menembus angka CPM sebesar 8 dolar, 13 kali lipat dari CPM saya untuk audiens Indonesia. Dan saya sebenarnya nggak terlalu suka membandingkan diri saya dengan orang lain, karena semua orang udah punya rezekinya masing-masing. Tapi berhubung akhir-akhir ini saya sering dibanding-bandingkan dengan YouTuber luar karena saya sering komplain di video updatean Double Money, jadi ya nggak salah juga kalau saya nunjukin perbandingan penghasilan saya dari AdSense sama penghasilan YouTuber luar. Atau mungkin salah sih, tapi ya nggak tahu lagi lah, netizen selalu benar. Oke, lanjut. Sekarang pasti ada beberapa dari kalian yang bakal bilang kalau YouTube itu jangan dijadikan penghasilan utama, jadikan hobi aja untuk menyalurkan passion. Dan saya pun setuju sama pernyataan ini, karena kalau dilihat dari garis besarnya, YouTube itu sebenarnya bukan sekedar AdSense doang. Saya juga udah buktiin sendiri betapa luasnya peluang yang ada di YouTube. Katakanlah kalau dari dulu saya bikin videonya nggak serius, mungkin sekarang saya nggak bakal bisa kerjasama dengan One Stop GPS atau Dunia Games. Dan mungkin berkat video-video yang udah saya upload di masa lalu, siapa tahu di masa depan akan ada brand besar lain yang mau kerjasama dengan channel saya. Tapi alasan utama kenapa saya bikin video ini adalah karena saya mencoba untuk menempatkan posisi saya sebagai konten kreator yang belum berkesempatan untuk mendapatkan sponsorship atau partnership dan hanya mengandalkan AdSense doang untuk biaya operasional dan kehidupan sehari-hari yang pastinya nggak bakal cukup untuk menopang semua biaya hidup. Dan seperti yang udah saya bilang di awal tadi bahwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum mulai terjun jadi YouTuber. Pertama soal duitnya tadi yang udah kita bahas, dan semoga kalian bisa ambil garis besarnya. Karena gimana pun juga untuk menjalankan sebuah channel, kalian itu juga perlu duit. Gak perlu munafik ya di sini. Paling nggak buat bayar listrik, internet, dan jaga-jaga kalau komputer kalian rusak lah. Karena ya kalau komputer kalian rusak, kalian mau bikin video pakai apa? Udah game over kalau komputer kalian rusak. Terus kedua tentang perjuangan untuk membuat video dan mengembangkan channel. Di YouTube ini video kalian bakal bersaing dengan miliaran video lain, dan kalian harus bisa mencari celah yang ada, terutama untuk kalian yang mulai dari nol ya. Dulu waktu saya bikin channel ini, saya memutuskan untuk fokus ke GTA Online karena belum ada channel yang membahas secara detail soal game ini, dan memiliki sebuah strategi konten itu penting banget di YouTube. Kalian harus tahu apa yang akan kalian bahas di 10 video ke depan. Kalian juga harus research kata kunci biar videonya bisa muncul di daftar pencarian. Terus kalian juga harus bikin konten yang bisa memuaskan algoritma YouTube biar video kalian direkomendasikan ke banyak orang. Dan ini bukan hal yang gampang, jujur aja. Belum lagi kalian harus punya banyak skill. Contohnya aja skill berkomunikasi biar omongan kalian itu enak didengar. Terus skill editing biar videonya nggak boring. Skill desain juga penting banget biar thumbnail kalian itu bisa bikin orang tertarik untuk ngeklik. Dan yang terpenting adalah skill tutup telinga biar kalian nggak terpengaruh sama ucapannya para hater. Dan kalau udah punya semua skill tadi, kalian dibayar dengan jumlah yang udah saya tunjukin tadi. Oh ya, satu lagi, nyari views di YouTube itu nggak gampang. Belum lagi kalau kalian udah mulai kehabisan konten dan mau nggak mau harus cari konten lain. Karena di titik seperti ini, kalian harus benar-benar bisa menyesuaikan situasi dan bikin konten yang masih relevan dengan video-video yang udah bikin channel kalian besar. Contohnya, coba bayangin kalau channel ini tiba-tiba fokus ke game mobile. Pasti banyak subscriber lama yang bakal kecewa dan banyak channel yang mati gara-gara gagalnya proses transisi yang kayak gini. Apalagi kalau algoritmanya YouTube itu udah nggak suka sama channel kalian, pasti bakal makin susah untuk bertahan di YouTube. Intinya selama kalian berkarir di YouTube, kalian itu nggak punya sesuatu yang namanya job security. Dan job security ini penting banget di sebuah profesi. Karena kalau nggak penting, kemarin nggak akan ada demo besar-besaran di seluruh Indonesia yang soal Omnibus Law itu. Selain itu, kalau kalian juga cuma punya 24 jam sehari kayak saya, mungkin kalian mau nggak mau harus menjadikan YouTube ini sebagai pekerjaan utama kalau mau membesarkan channel kalian. Karena jujur aja bikin video itu makan waktu banget. Tapi ini tergantung video kayak apa yang kalian bikin. Kalau di channel saya sendiri, untuk bikin videonya itu ada beberapa tahap yang harus dilalui.
Pertama, jelas yang paling sulit adalah mencari ide. Terus setelah nemu ide, kalian harus research dan bikin konsep apa aja yang mau kalian omongin di video itu. Kemudian bikin skrip, tapi yang ini opsional karena ada beberapa orang yang bisa menyampaikan suatu topik tanpa skrip dan ada beberapa orang lain yang butuh, jadi ini menyesuaikan sama orangnya masing-masing. Habis itu record narasi atau voice over, dan ini membutuhkan mood yang sangat bagus untuk dapetin hasil yang maksimal. Terus setelah itu record gameplaynya yang sesuai sama topik, ini juga makan waktu banget. Contohnya kalau saya bahas finale Doomsday Heist Act ketiga, maka mau nggak mau saya harus main semua misi setupnya dulu yang segitu banyaknya, cuman buat dapetin gambar di finalenya tadi. Terus setelah semua bahan udah dikumpulin, baru diedit sebagus mungkin. Kemudian setelah diedit, kalian masih harus desain thumbnail yang menarik. Dan langkah terakhir yang paling penting adalah menentukan judul, menulis deskripsi, dan mengisi tag yang relevan sama video kalian. Ini penting banget supaya algoritma YouTube itu tahu video kalian membahas tentang apa, dan ini juga akan meningkatkan peluang video kalian untuk bisa direkomendasikan sama YouTube. Misalnya mungkin inti video kalian membahas tentang cara mencari uang di GTA, maka sebisa mungkin kalian menambahkan kata kunci cara mencari uang di GTA mulai dari judul, deskripsi, dan tagnya juga. Karena kalau tiga hal ini disepelekan, maka meskipun kalian bikin video sebagus apapun, pasti nantinya bakal percuma banget kalau nggak ada yang nonton. Dan soal mengembangkan channel di YouTube ini, saya sangat menyarankan untuk nonton videonya Bang Dan Jesse, karena beliau udah kasih banyak banget tutorial yang bermanfaat untuk mengembangkan channel kalian. Jadi sebelum kalian mulai bersusah payah untuk bikin video, pastikan ilmunya udah punya duluan. Dan mumpung barusan saya shout out ke Bang Dan Jesse, saya juga mau kasih shout out ke dua teman saya yang udah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk bikin video tentang GTA juga, yaitu Kentang Racer sama Retro Dog. Karena mereka ini beneran niat banget untuk ngedit videonya. Jadi kalau kalian suka topik soal permobilan di GTA, jangan lupa untuk mampir ke channelnya mereka juga. Terakhir, saya bikin video ini juga sebenarnya sebagai pengingat, karena saya baru aja daftarin channel ini ke MCN atau Multi Channel Network. Saya udah coba cari info tentang keuntungan dan kerugian setelah ikut MCN, tapi berhubung gak ada yang bisa jawab rasa penasaran saya, akhirnya saya coba untuk terjun sendiri biar nanti hasilnya kayak gimana bisa saya bagiin ke kalian. Karena denger-dengar dengan gabung ke MCN, nanti CPM kita juga bakal ikut naik meskipun dengan berbagai konsekuensi. Jadi ya saya mikirnya mending dicoba dulu, siapa tahu CPM 0, tadi bisa beneran naik sekian persen. Dan makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini. Semoga videonya nggak terlalu bermuatan energi negatif, karena saya sebenarnya murni pengen membagikan pengalaman saya selama bikin konten di YouTube. Dan sedikit curhat juga sih soal rendahnya CPM di Indonesia. Tapi apalah itu, semoga kalian bisa nangkap garis besarnya. Semoga dapat gambaran juga tentang suka duka jadi konten kreator di YouTube. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye and have a nice day.